Melestarikan lingkungan tidak hanya mendaur ulang kertas, plastik, dan barang-barang rumah tangga, namun bisa juga dimulai dari hal yang paling sederhana dengan menghasilkan sesuatu yang berguna untuk membalas cinta kasih kepada bumi. Mewujudkan kepedulian terhadap lingkungan merupakan cara yang dapat kita lakukan untuk berterima kasih terhadap bumi dengan apa yang telah kita dapatkan. Seperti yang Linda Setia Atmaja lakukan saat ini, ia membenih bibit sayuran untuk ditanam. Sesiung Sece, hari ini kita akan mencoba menanam benih hidroponik. Caranya, ini rock wool kita basahi sedikit, lalu kita beri lubang sedikit. Benih ini kita masukkan satu-satu, satu rock wool, satu benih. Nanti jadinya seperti ini, rock wool yang sudah dimasukin benih. Benih ini setelah 1 minggu jadi seperti ini dan sudah bisa kita pindahkan ke net pot. Kita bisa memanfaatkan bahan-bahan yang ada, sisa-sisa yang bisa kita daur ulang, kita gunakan kembali. Hal inilah yang membuat Linda Setia Atmaja, relawan Seci yang tinggal di wilayah Cikarang, Kabupaten Bekasi, fokus melakukan pelestarian lingkungan dimulai dari rumahnya sendiri dengan menanam sayur organik. Saya mulai tertarik menanam sayur karena banyak hal ya. Di atas juga saya ada tanaman, mulanya saya pohon. Itu manfaatnya kan untuk lingkungan, jadi udara lebih bersih. Linda yang bergabung dengan Seci sejak tahun 2017 ini turut andil dalam barisan Seci sebagai relawan yang peduli terhadap misi pelestarian lingkungan. Hal sederhana ia lakukan adalah menanamkan kepedulian terhadap bumi dengan memanfaatkan apa yang ada di lingkungan sekitar. Saya memanfaatkan lahan di rumah saya karena memang teras juga nggak terlalu besar. Nah, karena teras yang nggak terlalu besar, saya memilih yang hidroponik. Karena hidroponik itu butuh lahan kecil, tapi hasilnya lumayan banyak. Kalau untuk lingkungan, kita memanfaatkan sisa-sisa bahan yang ada ya, styrofoam. Terus botol-botol bekas, nah itu juga bisa dipakai untuk medianya. Menghasilkan sayur yang kita bisa makan setiap hari selain sehat, terus lingkungan juga bersih ya. Belajar memahami ajaran master dan mengaplikasikannya di kehidupan nyata, dirinya terus mengembangkan misi pelestarian lingkungan. Kini selain menanam sayuran, dirinya pun menerapkan pola hidup sehat dengan mengkonsumsi sayuran organik yang ia tanam sendiri di rumahnya. Saya terinspirasi dengan Master Cengian, jadi banyak ajaran-ajarannya yang memang sedikit-sedikit yang bisa saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ya vegetarian, terus pelestarian lingkungan ini. Setelah mendengar dari Master begitu banyak binatang yang terbunuh dengan kita tidak bervegetarian, terus juga dari gas yang dihasilkan ya dari efek rumah kaca ya. Nah, saya sudah mulai berpikir untuk bervegetarian. Selain menanam sayuran organik dan menerapkan pola hidup bervegetarian, Linda pun secara bertahap terus melakukan langkah positif untuk lingkungan. Ia mempermentasikan sisa sayuran yang ia konsumsi untuk dimanfaatkan kembali. Sesium Sece, sekarang saya akan membuat ekoenzim. Ekoenzim ini menggunakan bahan-bahan yang diproduksi di rumah tangga, sampah rumah tangga ya. Seperti ini contohnya kulit pisang, kulit telur. Nah, kita juga menggunakan gula merah, air, dan wadah. Saya gunakan plastik, botol plastik bekas ini. Perbandingannya gulanya 1 bagian, sampahnya 3, airnya 10. Saya jelaskan dulu manfaat ekoenzim ini. Manfaat untuk lingkungan, ini kita bisa untuk pupuk tanaman. Nah, terus juga ada manfaat ekonomi, jadi kita nggak perlu beli pupuk, bisa dari memanfaatkan limbah rumah tangga ya. Sesiung Sece ini yang botol-botol yang sudah kita isi, yang ini menggunakan kulit pepaya, ini sayuran, yang ini dari kulit pisang, warnanya memang lebih hitam.
Ini dari kulit telur. Nah, ini juga bisa kita gunakan sisa dari ampas kopi. Bisa digunakan untuk pupuk juga. Nah, kalau yang ini bekas dari air cucian beras. Awalnya saya bikin enzim itu karena melihat banyak sampah-sampah setelah kita masak, kulit-kulit buah-buahan, potongan sayuran yang kita buang percuma saja, dan di sampah itu jadi teraduk-aduk gitu, nggak karuan. Makanya saya coba memilah bahan-bahan yang masih bisa digunakan untuk dibuat enzim. Menjadi seorang yang peduli lingkungan menjadikan Linda menjadi pribadi yang dapat mengembangkan rasa sayang kepada semua makhluk. Saya sangat bersyukur sekali bisa bertemu dengan master, jadi banyak ajaran-ajaran master yang saya mulai terapkan di hidup saya. Kebaikan diri sendiri dengan sebuah perbuatan baik yang bermanfaat bagi lingkungan. Berkatalah yang baik, berpikirlah yang baik, dan berbuatlah yang baik. Novita Lisiana, Fajar Agistino, DAI TV.